Kesehatan. Ya. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Wiwit. Maaf Bu, saya menghubungi Ibu. Apakah Ibu sedang sibuk hari ini? Alhamdulillah Bu, sudah longgar. Ada apa ya Bu? Begini Bu, saya ingin sekali ngobrol sama Ibu sebentar saja. Apakah diperbolehkan Bu? Baik Bu, silakan. Begini Bu, ini tentang masalah pembelajaran daring. Saya merasa kesulitan sekali dengan kegiatan daring yang membutuhkan banyak aplikasi. Kenapa Bu? Dan saya tuh merasa pembelajaran saya ini saya lakukan dengan banyak ketinggalan dan kurang sekali menarik, sehingga banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Nah, kalau bisa saya ingin sharing ya Bu ya tentang pembelajaran ini dengan Bu Rika. Oke Bu, sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan. Apa sebenarnya tujuan nanti ya yang ingin Ibu dapat dari ini ngobrol kita hari ini? Tujuan saya Bu dalam obrolan hari ini yang saya harapkan adalah saya ingin sekali menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran secara daring yang telah saya hadapi ini Bu. Ibu, ini selain solusi, apa ada hal lain lagi yang mungkin nanti Ibu harapkan? Yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini nanti? Ya Bu. Nah, selain solusi yang tadi, tentunya saya juga ingin sekali bisa mendapatkan pencerahan ke depannya dari Ibu, bagaimana pembelajaran yang menarik dalam masa pembelajaran daring ini Bu. Ibu, coba sekarang Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan selama pembelajaran daring ini. Ya, baik Bu. Yang saya rasakan saat pembelajaran daring ini, saya sangat merasa kesulitan sekali dan merasa sedih Bu. Kenapa hati saya sedih? Karena mengoperasikan HP atau laptop itu pun juga dalam pembelajaran sangat sulit Bu. Nah, menyusun media pun otomatis saya juga kesulitan dengan menggunakan secara IT pembelajaran ini Bu. Oke, jadi kondisi ini sepertinya ini ya Bu ya, membuat Bu Wiwit ini ketika pembelajaran menjadi kurang nyaman, kurang bisa memberikan pembelajaran yang menarik, gitu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Nah, saya di sini kurang nyaman dan kurang leluasa dalam mengajar Bu. Karena apa? Yang saya rasakan itu dalam mengajar tatap muka secara langsung dengan daring ini beda. Nah, kalau secara tatap muka, saya merasakan anak-anak itu bisa paham. Karena apa? Saya juga bisa merasakan mengetahui anak-anak ini bisa paham benar apa tidak. Tapi kalau secara daring otomatis saya tidak bisa, hanya raba-rabahan saja. Nah, dengan itu saya jelaskan dengan apapun sepertinya anak-anak ini kurang paham. Tapi dengan adanya daring ini saya bisa memantau bagaimana daya tangkap anak itu kurang, saya rasa Bu, kalau dibandingkan dengan secara tatap muka. Begitu Bu Rika. Bagaimana Ibu bisa beranggapan bahwa daya tangkap anak-anak itu kurang Bu? Nah, hal ini Ibu ya, saya ukur dari tugas-tugas yang saya berikan itu Bu. Nah, rata-rata yang mengumpulkan tepat waktu itu tidak lebih kurang dari 60%.
Nah, yang lainnya kalau tidak diingatkan atau ditagih dari wali kelas untuk mengumpulkan, nah mereka seperti itu Bu. Jadi selalu menagih. Nah, saya rasa tanggung jawabnya kurang sekali. Oke, cukup banyak ya Bu ya yang tidak mengumpulkan tugas-tugas Ibu. Mungkin di sini ini coba Ibu ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang biasanya Ibu lakukan selama kegiatan daring ini, Bu. Baik Bu. Nah, selama daring, proses pembelajaran bahasa Jawa khususnya karena saya memegang bidang studi bahasa Jawa Bu. Nah, dengan menggunakan Zoom. Di sana saya menerangkan selain itu juga sudah dibagikan rangkuman materinya Bu sebelumnya dan video pembelajaran juga. Nah, kenapa? Tetapi ketika penugasan masih ada saja siswa yang tidak mengumpulkan dengan tepat waktu. Nah, masalahnya, mungkin ya Bu ya, anak-anak itu belum paham sekali kalau melalui daring mungkin ya Bu ya. Seperti itu Bu Rika. Oke. Kira-kira saya sudah bisa menangkap ya Bu ya poin-poin dari permasalahan Ibu tadi. Tadi Ibu sepertinya menjelaskan bahwa penyampaian pembelajaran dilakukan dengan membagikan materi, video pembelajaran, dan ada tatap muka melalui Zoom. Gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira dari penyampaian materi tadi Bu, anak-anak itu mempunyai respon yang paling baik itu ketika panjenengan ini menyampaikan materi dalam bentuk apa? Untuk penyampaian materi pembelajaran saya Bu ya, penyampaian tugas itu disampaikan dalam bentuk itu Bu melalui web dan PDF, di-share melalui TU sekolah. Nah, itu pun diberi batas waktu tertentu dalam pengumpulannya supaya anak-anak termotivasi untuk segera mengumpulkan Bu. Tapi ternyata apa? Ternyata masih ada yang belum mengumpulkan tepat waktu. Oke, itu tadi untuk ini ya Bu ya, untuk penyampaian tugas, gitu ya Bu ya. Penyampaian tugas tadi Ibu bilang barusan ini melalui PDF yang di-share oleh TU, begitu ya Bu ya. Nah, padahal dari penyampaian tugas, penyampaian materi, ini saya rasa Ibu sudah sudah cukup baik. Dilakukan sudah terkelola dengan baik, sudah terencana dengan baik, tetapi ini tanggapan dari anak-anak itu masih kurang, gitu ya Bu ya, karena dilihat dari pengumpulan tugas yang memang tidak mencapai 100% atau mungkin 90% lah gitu. Nah, coba Ibu ceritakan, mungkin di sini nanti anak-anak merasa jenuh dengan tugas-tugas yang Ibu berikan, karena kalau dilihat dari penyampaian materi dan tugas itu sebenarnya sudah baik, tapi mungkin anak-anak ini merasa jenuh dengan tugas-tugas yang Ibu berikan. Coba Ibu ceritakan bagaimana bentuk tugas yang biasanya dikerjakan anak-anak Bu. Iya Bu. Ini Bu, bentuk tugasnya biasanya itu saya berikan dalam bentuk PDF Bu ya. Jawabannya ditulis, terus difoto dan dikumpulkan. Biasanya membuat seperti contohnya membuat kalimat, terus menulis aksara dan merangkum cerita. Nah, mungkin ini ya Bu ya yang membuat anak-anak lama-kelamaan bosan dengan tugas yang saya berikan, belum lagi kalau mereka tidak bisa mengerti. Nah, karena materi bahasa Jawa ini Bu memang saya sadari cukup sulit. Nah, untuk anak-anak yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Jawa di rumahnya, ya mungkin itu Bu. Oke, dari sini ternyata Ibu sudah paham apa yang membuat anak-anak kurang termotivasi dengan tugas-tugas yang Ibu berikan. Kira-kira mungkin ada lagi selain bentuk tugas yang Ibu rasa yang Ibu rasa tadi monoton ya. Selain itu, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak itu motivasinya turun?
Saya rasa dalam kegiatan tatap muka lewat Zoom itu, Bu, biasanya saya itu hanya menerangkan saja, Bu. Harapan saya anak-anak itu lebih paham dengan materi. Nah, tetapi jika saya bandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan siapa itu Bu Ida ya, itu ketika kelas Zoom itu tidak hanya menerangkan saja, Bu, ternyata saya melihat, tetapi juga ada kegiatan lain seperti apa, kuis, terus game yang sangat menarik. Nah, dari sini saya tuh merasa bagaimana gitu ya, Bu ya, kalau kelas saya itu dijadikan seperti Bu Ida, cara memberikan materi secara game dan kuis tadi. Nah, supaya tidak membosankan dalam pembelajaran dan anak-anak menjadi tertarik dalam pembelajaran. Mungkin itu, Bu ya. Oke, baik Bu ya. Di sini saya sudah menangkap poin-poin masalah yang Ibu hadapi dalam kegiatan daring. Di antaranya adalah cara penyampaian tugas dan materi yang kurang bervariasi dan terbatasnya kemampuan Ibu dalam pembuatan media sehingga tidak bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Begitu ya Bu ya? Kira-kira sekarang apa keinginan Ibu untuk kedepannya supaya pembelajaran yang Ibu lakukan sesuai dengan harapan Ibu? Ya, Bu. Nah, keinginan saya atau harapan saya ke depannya, saya ingin menyampaikan materi dan tugas tersebut lebih baik dan menarik. Dalam penyampaian materi, saya ingin membuat tampilan yang menarik dan ada kuisnya, ada gamenya yang sangat menarik. Nah, selain itu juga bentuk tugasnya akan saya buat lebih bervariasi lagi, seperti membuat video pidato, keguritan, dan recording. Nah, yang ada gambarnya, tidak hanya menulis saja, mungkin itu Bu ya. Selain itu juga saya akan belajar kepada teman-teman tentang penggunaan IT dan membuat media yang menarik. Ya, insya Allah mungkin teman-teman bisa membantu Bu untuk dalam pembelajaran secara daring, Bu Rika. Oke, bagus itu Bu. Kira-kira jika pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berjalan seperti itu, kira-kira dapat meningkatkan motivasi anak apa tidak, Bu? Menurut saya, insya Allah Bu, anak-anak akan lebih tertarik dan termotivasi dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan kalau secara seperti itu. Oke, alhamdulillah, bagus itu Bu rencananya. Dan ini ya, gambaran Ibu tadi tentang variasi tugas. Seperti video pembelajar, seperti recording, seperti membuat video, terus membuat puisi. Itu apa yang Ibu maksud tadi itu dengan pembelajaran berdiferensiasi? Aduh, apa itu pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu Rika? Saya juga tambah nggak tahu apa maksudnya itu, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan minat siswa. Jadi penyampaian materi yang sudah Ibu berikan seperti melalui PDF, video pembelajaran, tatap muka melalui Zoom, terus nanti itu bentuk tugasnya berupa video, berupa tulisan, berupa puisi, berupa recording, itu adalah salah satu bentuk diferensiasi dalam pembelajaran Bu Wiwit. Oke. Nah, dari sebenarnya yang sudah Ibu lakukan itu sudah luar biasa bagus ya Bu ya, tinggal nanti diarahkan lagi. Nah, dari diskusi ini bisa tidak Ibu ceritakan kembali apa yang sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu ya, mungkin dari adanya diskusi ini saya dapat merefleksikan pembelajaran daring yang sudah saya lakukan dan saya menemukan sebab kurangnya motivasi.
mengerjakan tugas yang berikan saya penyampaian materi dan tugas kepada anak-anak secara monoton. Nah, kemudian langkah yang ingin saya lakukan adalah variasi. Nah, maksudnya variasi di sini adalah dalam pemberian tugas dan penyampaian materi yang dilengkapi dengan adanya kuis tadi dan game juga secara online supaya anak-anak itu lebih tertarik, termotivasi dalam belajar dan juga mempunyai rasa semangat. Nah, itu mungkin untuk menggali semangat anak-anak itu ya. Itu dengan hasil diskusi ini yang saya rasakan. Nah, dari rencana Ibu tadi, kira-kira yang menjadi prioritas utama yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini yang mana dulu? Menurut saya prioritas yang utama Bu ya, ini adalah saya akan mencoba menyampaikan materi yang tidak berpusat pada saya sebagai guru. Ya, tidak monoton tadi, tapi juga melibatkan anak. Nah, dengan memberi game juga permainan yang dapat menambah pemahaman anak dalam materi tersebut. Nah, selanjutnya juga akan memperbaiki untuk tugas yang saya berikan dengan lebih bervariasi. Supaya apa? Supaya anak-anak lebih termotivasi dengan tugas yang saya berikan. Nah, tujuannya menyenangkan gitu Bu, belajar sambil diikuti senang, nah tidak membosankan. Mungkin itu Bu Rita. Oke, bagus Bu, alhamdulillah dari perbincangan ini saya rasa Ibu sudah mengerti penyebab dari masalah yang Ibu hadapi dan sudah dapat mengetahui rencana apa saja ke depannya dalam perbaikan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, selanjutnya Ibu, ini bagaimana komitmen Ibu dalam menjalankan rencana yang sudah Ibu rancang? Komitmen saya Bu ya ke depannya yaitu saya ingin melakukan refleksi diri dan belajar untuk selalu meningkatkan pembelajaran daring ini yang sangat menarik untuk anak-anak supaya mereka selalu tertarik dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya, khususnya dalam pembelajaran bahasa Jawa. Karena pelajaran bahasa Jawa ini sulit sekali Bu dalam pemahamannya. Saya salut Bu dengan semangatnya Ibu. Benar ya, kita sebagai guru harus selalu melakukan refleksi diri untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita ketika kita melakukan pembelajaran. Nah, untuk komitmen ini Bu, kan terkadang kita lupa ya, kita akan kembali lagi ke pola pembelajaran yang lama. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk untuk tetap menjalankan komitmen Ibu ini? Nah, ini Bu, untuk komitmen saya, Bu Rika terutama selaku supervisor untuk selalu menggunakan model pembelajaran yang sangat menarik. Dan alhamdulillah juga saya merasa senang dan lega dengan berbincang-bincang kita hari ini Ibu. Selain saya dapat menemukan permasalahan, juga dapat menentukan langkah selanjutnya dalam pembelajaran saya. Jadi pengetahuan saya lebih luas dan juga sangat paham untuk pembelajaran secara daring ini Bu Rika. Alhamdulillah Ibu, jadi ini ya, Ibu juga dapat memecahkan masalah dan rencana selanjutnya juga Ibu sudah dapatkan dan itu bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini itu ya bisa berjalan dengan lancar dan nanti dalam pembelajaran Ibu akan mengalami perubahan. Seperti itu Bu. Amin. Insya Allah Bu.
Untuk hari ini saya rasa sudah cukup, nggih Bu nggih. Matur nuwun, saya akan berusaha melaksanakan rencana ini sebaik-baiknya. Dan terima kasih sekali untuk kegiatan bincang-bincang kali ini dengan Ibu mau mendengarkan permasalahan pembelajaran kesulitan pembelajaran saya secara daring ini. Dan untuk kedepannya, mohon saya juga bisa dibantu jika saya menemui kesulitan kembali ya Bu Rika. Baik Bu, insya Allah saya akan senang sekali gitu nggih, jika bisa membantu Ibu, dan jangan sungkan-sungkan jika mungkin panjenengan mengalami kesulitan atau apa, monggo bisa ini langsung menghubungi saya. Begitu ya Bu Wiwit. Matur nuwun Bu Rika atas bantuannya dengan bincang-bincang saya ini Bu. Matur nuwun. Oke Bu Wiwit, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses coaching yang telah saya lakukan bersama dengan teman sejawat saya, yaitu Bu Wiwit sebagai guru bahasa Jawa. Di sini beliau mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring dan merasa bahwa anak-anak kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajarannya. Dari permasalahan tersebut, saya berusaha melakukan kegiatan coaching dengan model Tirta. Dengan tahapan pertama adalah tujuan. Dalam tujuan ini, saya sebagai coach memberikan pertanyaan apa yang ingin dicapai oleh Bu Wiwit ketika melakukan obrolan dengan saya. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa saya ingin dapat solusi dan pencerahan bagaimana cara melakukan pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan motivasi siswa. Nah, di sini selanjutnya adalah identifikasi masalah. Dalam kegiatan identifikasi masalah, saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pembuka yang mengantarkan beliau untuk dapat mengidentifikasi atau menemukan sendiri masalah yang dihadapi. Sehingga dari beberapa pertanyaan-pertanyaan, beliau akhirnya dapat menemukan inti dari permasalahan pembelajaran yang telah diberikan kepada siswa, yaitu pembelajaran yang diberikan ataupun tugas yang diberikan terlalu monoton. Meskipun penyajian ataupun pemberian materi, pemberian tugas itu sudah cukup menarik, tetapi masih untuk bentuk tugasnya masih terkesan monoton. Selanjutnya dari inti masalah tersebut adalah rencana aksi. Dalam rencana aksi tersebut, beliau berusaha menemukan, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, berusaha menemukan apa sih yang diinginkan untuk pembelajaran selanjutnya. Di sini beliau menemukan bahwa beliau ingin pembelajaran yang dilakukan lebih bervariasi. Beliau ingin pembelajaran yang disajikan menggunakan media-media yang menarik dan bervariasi. Ada games, ada kuis, ada permainan secara online. Karena beliau juga melihat dari teman-teman sejawat yang lain, pembelajaran atau kelas yang dilakukan cukup menarik. Karena beliau merasa IT dari teman-teman cukup baik sehingga bisa menyajikan pembelajaran yang baik, yang menarik. Nah, dari sini beliau bertekad ingin belajar bagaimana membuat media dan menyajikan tugas-tugas yang bervariasi. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Di sini beliau berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik.
dengan menyajikan media atau mungkin kuis atau permainan yang dapat menarik minat siswa, serta bentuk-bentuk tugas yang bervariasi seperti penyajian dalam bentuk video, recording, ataupun gambar. Jadi tidak hanya ditulis dan difoto. Selanjutnya beliau juga berharap Bu Rika sebagai supervisornya dapat selalu mengingatkan beliau jika beliau tidak melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik untuk siswa. Demikian proses coaching yang sudah kami lakukan, semoga dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.